Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ilhamda Zahra dengan NIM 201011000018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi At-Tahrim dengan NIM 20101100200022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dan NIM saya 201011200057. Perkenalkan, nama saya Farid Ferdiansyah, NIM saya 221011200865. Organisasi sektor publik memberikan pengaruh terhadap strategi, misi, dan program yang berjalan merupakan tujuan dari organisasi publik. Ketidakjelasan tujuan dan samar-samar merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sektor publik, karena organisasi sektor publik cenderung tidak mengoptimalkan keuntungan seperti tujuan organisasi bisnis, sehingga output tidak dapat diukur dengan benar. Organisasi sektor publik secara proses cenderung lebih bernuansa politis daripada organisasi bisnis, sehingga politik dan profesionalitas merupakan hal yang dibutuhkan pelaku di dalamnya. Politik dalam hal ini ialah berbagai cara untuk menempatkan masalah di agenda publik. Berikutnya yaitu kajian organisasi sektor publik digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kajian organisasi sektor publik biasanya dilakukan dari sisi manajemen. Lalu dalam perkembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah karakter pres sektor publik. Selanjutnya, dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintah yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Lalu dalam arti luas, sektor publik diinterpretasikan sebagai metode manajemen negara. Nah, yang terakhir, dalam arti sempitnya, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Perkembangan organisasi sektor publik mengalami pergeseran yang cukup signifikan yang disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang politik, administrasi, sosiologi, hukum, ekonomi, serta akuntansi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia sendiri merupakan organisasi sektor publik yang menggunakan pendanaan dari masyarakat seperti pemerintah, partai politik, LSM, yayasan, sekolah, puskesmas, dan tempat peribadahan. Selanjutnya ada karakter organisasi sektor publik. Yang pertama ada tujuan, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang meliputi kebutuhan dasar dan non-dasar yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Yang kedua ada aktivitas yang dilakukan berupa pelayanan publik, misalnya keamanan, penegakan hukum, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan sejenisnya. Yang ketiga ada sumber pembiayaan, yaitu sumber pembiayaan ini berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan. Selanjutnya yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban diberikan kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, DPRD, dan sejenisnya. Karakter organisasi sektor publik yang kelima yaitu budaya organisasi. Isinya itu dimana ada birokratis, formal, serta berjenjang. Yang keenam ada penyusunan anggaran, dilakukan dengan masyarakat untuk merencanakan program. Untuk mendapatkan input selanjutnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPRD, dan DPD, dan lembaga sejenisnya. Yang terakhir ada stakeholder, di mana masyarakat Indonesia, kreditur, investor, hingga lembaga internasional ikut andil dalam menjalankan organisasi sektor publik. Baik, saya akan melanjutkan tentang peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Nah, cakupannya dari akuntansi sektor publik melingkupi proses pertanggungjawaban dan manajerial. Akuntansi sektor publik melihat anggaran sebagai focal point dari landasan operasi
operasional organisasi. Pelaksanaan akuntansi sektor publik secara akuntabel dan transparan merupakan jembatan atas penerapan konsep rasional choice theory untuk mengatasi bounded rationality di organisasi publik. Hal ini memiliki keterkaitan dengan keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan publik. Tujuan utama dari reformasi sektor publik ialah terwujudnya akuntabilitas publik. Dengan demikian, sarana yang dapat berperan dan mendukung organisasi sektor publik dalam menghasilkan akuntabilitas publik merupakan peran akuntansi pada organisasi sektor publik. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang entitas dalam akuntansi sektor publik. Bagian dari entitas akuntansi sektor publik seperti akuntansi, pemerintah diantaranya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Pengertian entitas pelaporan ialah berbagai unit di struktur laporan keuangan yang terdiri dari satu maupun lebih entitas akuntansi. Entitas akuntansi dapat menjadi entitas pelaporan. Hal ini karena adanya perubahan entitas kementerian negara maupun lembaga pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang ditentukan pemerintah pusat, sehingga lingkungan pemerintah dan kementerian juga bagian dari entitas pelaporan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur organisasi pengelola keuangan negara. Bisa teman-teman lihat di sini ada struktur organisasi pengelola keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat 1 dinyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dilanjutkan pada ayat 2 poin A bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya pada poin B. Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN yang merupakan tugas untuk menyusun laporan keuangan pasal 8 poin G. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkum indahnya. Laras rasa nihil ragu biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak sugai ragamu mendayu suara diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya sembara pemberi sembeli pula. Nyanyikan ku kidung setia. Jadikan hanya aku satu-satunya sembara